acara ini dan dihadiri oleh orang-orang yang luar biasa. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Lia, Bu Indra, dan Bu Nur yang berkenan hadir bersama dengan kami, para pembina, pendidik di SDK Mater Dei. Inilah kami, rumah kami. Nanti sambil jalan-jalan untuk melihat apa sih Mater Dei ini. Inilah rumah kami, dan kami sangat terbuka dengan mengundang Ibu sekalian untuk hadir untuk mendampingi kami, terutama dalam upaya kami mengikuti Adiwiyata tingkat nasional. Jika memang banyak hal yang tidak berkenan, kami siap untuk melengkapi, kami siap untuk menjadikan apa yang menjadi harapan Adiwiyata di kota Tangerang Selatan ini kita mampu melakukannya. Bukan untuk nama baik semata ya, tapi menjadi budaya yang bisa kita tanamkan terhadap diri kita sendiri maupun juga kita tanamkan kepada anak didik kita sebagai generasi muda. Maka sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu sekalian yang berkenan hadir, dan kami ingin belajar sungguh apa yang harus kami lakukan dalam proses untuk mengikuti Adiwiyata tingkat nasional. Kami mohon maaf jika dalam pelayanan atau ini kok kayak begini sih tingkat nasional kok kayak begini misalnya itu terjadi, kami mohon maaf. Maka dengan kerendahan hati sungguh-sungguh ingin belajar sehingga apa yang menjadi harapan bersama mampu kita wujudkan dengan baik. Sekali lagi terima kasih untuk segala upayanya. Teman-teman siap sedia untuk membantu walaupun tidak lengkap, tapi kami ingin bertanggung jawab, kami ingin memberikan yang terbaik untuk kehidupan. Karena dengan Adiwiyata kan berarti mencintai bumi. Mencintai bumi itu kan berarti mencintai masa depan untuk generasi anak. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih sekali untuk Suster Amandine SPM yang sudah memberikan semangat semuanya untuk kami untuk tetap berbudaya dalam menjaga melestarikan lingkungan dan bumi kita. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari pembina kita. Kepada yang terhormat Ibu Lia, kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya? Ya, terima kasih Bapak Ibu atas undangannya, dan tentunya permohonan maaf juga dari kami apabila hari ini kami hadir waktunya mungkin tidak pas tadi. Harusnya hari Jumat ya kalau nggak salah gitu ya. Tapi ternyata Pak Wadiko kemarin nelpon saya, Bu Lia, Rabu bisa, insya Allah saya usahakan untuk Kota Tangerang Selatan. Ya, terima kasih, mohon maaf tentunya, dan saya senang sekali bisa hadir di tengah-tengah guru-guru hebat, di tengah kepala sekolah SD Mater Dei yang luar biasa dengan semangatnya. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah melalui proses Adiwiyata dari tingkat kota, provinsi, dan akhirnya sekarang ingin menuju ke nasional. Dan pencapaian yang luar biasa tentunya buat kami. Forum Adiwiyata ya, salah satu sekolah yang kami banggakan juga tentunya, karena Mater Dei ini termasuk sekolah yang kalau bisa bilang potensinya luar biasa untuk Adiwiyata. Mudah-mudahan di nasional Bapak Ibu juga untuk tingkat nasional sudah mempersiapkannya. Kami yakin Bapak Ibu sudah mempersiapkan apa saja yang harus dilakukan, komponennya, kuesionernya ya. Mudah-mudahan saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa. Bapak dan Ibu, kami dari forum juga senang ya bisa berada di sini. Nanti saya akan melihat persiapan Bapak Ibu sejauh mana ya, kita sama-sama sharing. Mudah-mudahan kita bisa menjadi agent of change anak-anak kita dari pendidikan yang Bapak Ibu berikan. Mudah-mudahan kualitas lingkungan hidup kita semakin baik untuk masa depan yang lebih baik. Tadi sudah menyampaikan kita
akan melakukan yang terbaik. Kita sama-sama melakukannya. Mudah-mudahan bisa terwujud dengan Bapak Ibu menerima penghargaan hari di atas tingkat nasional. Tapi yang namanya penghargaan bukanlah yang ingin kita capai. Belajar bersama. Jadi saya di sini hanya berbagi saja apa yang saya miliki, ilmu yang saya miliki, insya Allah saya akan berikan. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan itu sudah yang baik dan mudah-mudahan akan maju. Untuk tingkat nasional, Bapak dan Ibu, berbeda dengan provinsi. Kalau provinsi Perlak dahulu, kemudian masih ada waktu untuk perbaikan. Kalau tingkat nasional, ini kita langsung mengumpulkan kuesioner. Artinya tidak ada lagi perbaikan untuk kuesioner. Sehingga diharapkan kuesioner ini kita bisa menjelaskan secara detail tentang sekolah kita melalui foto, video yang Bapak Ibu akan berikan di dalamnya. Setelah kuesioner dikumpulkan, Bapak Ibu, baru biasanya 1 bulan atau 2 bulan setelahnya baru akan ada informasi mengenai kita lolos atau tidaknya. Kalau kuesioner kita lolos, ada 2 kemungkinan: lolos secara langsung tanpa verlak atau di verlak. Itu kemungkinannya. Tapi kita berharap mudah-mudahan tidak ada verlak, lolosnya langsung ya. Keinginannya seperti itu. Mungkin itu saja. Sukses buat semuanya. Mari kita sama-sama lakukan yang terbaik untuk bumi kita, untuk anak-anak kita. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan selamat pagi. Yang terhormat Suster Amandine SPM dan Bapak Ibu guru yang luar biasa dan juga rekan-rekan saya yang hadir pada pagi hari ini. Ini mengenang saya beberapa tahun yang lalu ya, ketika saya dan teman saya dan tim datang untuk membina dan memverifikasi untuk tingkat kota, dan saya bersyukur puji Tuhan ya, karena lanjut terus sampai ke tingkat menuju ke tingkat nasional. Ini luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Dan menurut data 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, Mater Dei ini merupakan rankingnya tertinggi. Ini luar biasa ini. Banyak faktor yang mendukung seperti itu gitu ya. Adapun ranking itu sebenarnya tidak menjadi masalah, tapi parameter saja untuk kita kan, agar kita bisa kira-kira apa yang harus kita perbaiki lagi. Kita sudah sejauh mana sih mengikuti program ini. Kalau dulu mungkin program ini namanya program Adiwiata ya, kalau sekarang namanya Gerakan Peduli Lingkungan Hidup di Sekolah, yang makanya sudah terbit nomor 52 dan 53, dan saya berharap untuk Bapak Ibu sekalian yang mau menuju nasional, format ini memang benar-benar dipahami dan bisa dipelajari dengan sendirinya. Dan ini juga luar biasa. Selama saya tinggal di Tanah Harja 20 tahun, saya di Tanah Harja 20 tahun, dan saya pernah menjabat sebagai sekretaris RW. Ini kegiatan yang aksi lingkungan di Tanah Harja SD Mater Dei ini luar biasa, karena kami sering bekerja sama dan aksi lingkungan. Jadi kami punya hutan kota di depan ini. Cuma saja saya sekarang agak sedih melihatnya ya, ya kan? Karena sepertinya akses ke sananya agak sulit. Sementara saya yakin Bapak Ibu sekalian punya program yang rutin, yang setahu saya ini program istilahnya pengabdian masyarakat untuk membersihkan lingkungan. Tapi saya yakin ini akan Bapak Ibu mengalami kesulitan ya untuk masuk. Kalau dulu kan aksesnya bebas ya, terbuka, anytime juga Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan di sana. Nah ini saya pikir perlu dibicarakan lagi dengan RW-nya gitu ya, agar imbas daripada program PBMAS ini itu berdampak gitu pada masyarakat. Itu sebenarnya yang terpenting. Jadi bahwa peduli lingkungan ini dibangun tidak hanya untuk warga sekolahnya saja, tetapi berimbas atau berdampak pada lingkungan sekitar. Seperti itu. Jadi mohon untuk kerjasama lagi dengan RW 16 bagaimana
SDK Mater Dei ini bisa melanjutkan program di lingkungannya, di lingkungan sekitar, terutama di hutan kotanya di sini. Kami sangat terbantu sekali dengan kegiatan aksi lingkungannya SDK Mater Dei ini, sangat terbantu gitu ya. Karena ketika kami nggak tahu begitu datang, ini siapa yang rapi-rapi ini, saya beres-beres ini, yang katanya begitu mendapat laporan kegiatannya sekolah Mater Dei di sini. Ini luar biasa, kita berikan tepuk tangan juga ya. Ya, kemudian ada kegiatannya itu sampai menyapu jalan dari depan sampai ke belakangnya berapa kali kita ini, dan itu terdokumentasi, saya punya dokumentasinya. Semoga Bapak Ibu sekalian juga masih nyimpan dan itu menjadi sejarah atau histori perjalanan Bapak Ibu sekalian dalam upaya membentuk karakter berbudaya dan peduli lingkungan hidup. Jadi dari saya tetap semangat, saya yakin Bapak Ibu sekalian selalu semangat gitu ya, selalu semangat. Kalau tidak semangat nggak mungkin ya Bu ya, sampai hari ini Bapak Ibu hadir semua di sini yang ada kegiatan ini gitu ya. Dan ini kami dari forum memberikan apresiasi kepada SDK Mater Dei ini beserta seluruh jajarannya, dan semoga ini juga kegiatan ini tetap selalu didukung oleh komite sekolah. Itu saja dari saya. Mohon maaf juga ketika nanti kami mungkin ada kekurangan, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Tetap semangat, ya Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, tidak lama lagi kita akan masuk ke dalam pembinaan kita. Waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Lia. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, kita teknisnya saja langsung. Jadi langsung ke komponen saja. Saya lihat, cek Bapak Ibu kalau sudah mengerjakan. Kalau tabel itu bisa di copy sama tuh. Kan kita kan tapi kan nggak bisa copy itu. Sampai jam. Yang P berapa ya? Ini rumahnya ada cetak langsung. Hanya ini bisa pakai link, langsung bisa cari di foldernya gitu kan. Berarti itu masukin tadi isi ya? Di kanan ya? Iya. Oke, kita langsung masuk ke foldernya tuh ya? Iya, langsung saya lihat aja. Apa yang ada di PDS-nya Pak? Oke, tapi ya. Untuk administrasi itu isinya piagam dari kota, SK dari kota, terus piagam dari provinsi, Oh, SK dari provinsi. Belum dapat ya? Belum dapat. belum sudah? Belum. Saya juga tahu Pak. Nanti mudah-mudahan aja sebelum kita ke nasional sudah kita terima. Kemudian SK tim adiwiyata sekolahnya Juga. itu dimasukin di data administrasi rumahnya, namanya data administrasi. Oh, seperti ini ya? Iya. Kita nggak ada. Mungkin SK juga untuk kegiatan sekolah. Rumah. Lebih saja ya? Iya. Ya ini tuh ya? Iya. Emang Mas Paus yang main? Iya, jadi itu di situ masukin tadi SK, kemudian Piagam. SK tim adiwiyatanya, profil sekolahnya, masukin di data administrasi. Ada yang nyatet. Iya. Jadi di sini masukkan terkait dengan administrasi yang harus kita lengkapi sebelum kita nasional. Jelas? Ya. Administrasi data. Untuk profil sekolah, kalau misalnya punya video, mungkin itu akan lebih baik. Saya itu juga. Kenapa Pak? Saya juga Iya, di rumah. masukin situ. Di rumah. Udah Pak, udah punya. Tapi coba. Profil Udah ada. ya. Maksimal 5 menit. Berapa? 5 menit ya. Iya. Kemarin panjang. Jadi fungsinya visi misi sekolah, tujuan kayak gitu, kemudian sarana prasarana pendukung LH, sama upayanya. Upaya nggak harus semua, tetapi paling tidak ada gambaran tentang kegiatan
panjang sih, dia sekitar 11 menit, tapi menyangkut semua inian sih. Ya yang tadi saya sampaikan kan ya. Ini dipotong lagi nanti. Ya, kalau nasional mandiri biasanya kan kadang pakai Google Drive gitu. Jadi yang ngirimnya lewat Google Drive. Ya paling tidak 5 menit lah. Tahun lalu 2019 saya 5 menit untuk profilnya. ya nanti kalau mau dipotong potong aja apa-apa. Iya. Di YouTube sih. Iya, yang ini aja betul. Lalu kan gini tuh, seperti kan di sini kan dijelaskan kalau kayak RTP, KTSP kan 2 tahun. Iya. Tentu 2019. itu maksudnya itu dibikin satu folder atau terpisah gitu? Ya bagi rumah lagi 2 gitu. Jadi pokoknya kalau 2019 Kalau seperti gimana Bu? Ini kan kita saya buat batu tapi KTP ya. Ya. Nah, Mama tetap makan. Yang biasa tetap makan, yang biasa sudah. oke. Ya. Jadi keluar bisanya. Ya, Pak. EDS. Nah ini EDS-nya Pak ya. 2019 2020. Nah ini kan saya KTP itu ada 2 nih. Iya. Nah seperti itu dia. Di rumah ya, di 2 rumah aja. Apa itu? Nanti yang ekstrakurikuler kan masuk di dokumen KTSP di dalamnya. Iya, ini dengan masukin gitu ya. Iya, jadi rumahnya 2 2019-20, KTSP 2020-2021 di dalamnya nanti ada KTSP utuhnya, kemudian visi misi, tujuan, pengembangan diri, dan juga Nah seperti itu ya. Ini kan ada folder bukti dan kuesioner sekolah yang Bapak Ibu gunakan. Kalau nanti pakai dulu, nanti Bapak Ibu satu lagi kuesionernya 4 yang terbaru yang tadi saya berikan. Kemudian kalau saya buka ini kuesioner biar ada gambarannya gitu ya. Ini kuesionernya, ini yang sudah dipilih, tapi Bapak Ibu kalau lebih lagi di folder bukti dimulai dari data administrasi. Dan ini adalah isinya. Ini kalau misalnya ada sekolah binatang ini dipakai. Ini kebijakan kepala sekolah, profil SKSK ya. SK piagam kegiatannya. Kemudian juga profil sekolahnya. Kalau ada videonya ini akan bagus, tapi di luar aja videonya Bapak Ibu. Di sini aja videonya biar lebih menjelaskan lagi. itu yang data rumah data administrasi ini ya. Kenapa Pak? Yang rumah data administrasi. Iya, data administrasi di rumahnya. Ya, ini jelas ya untuk data administrasi, SKSK, kebijakan kepala sekolah, profil, SK piagam. Kemudian di sini ada rencana gerakan. Nah, Bapak Ibu ada laporan EDS UPN rumah. Nah ini kalau bisa Bapak Ibu punya 2 rumah, bikin 2 rumah. Pasti ya. Iya, ini belum bikin 2 rumahnya. Kalau bisa ada rumah 2019, 2020 dengan 2020, 2021. Karena isinya berbeda nanti. Nah ini nanti dimasukkan untuk EDS-nya sesuai dengan rumahnya ya. Nah untuk Maaf. ya, Untuk ini kan dan saya ya. nah, Bukannya IPMLH itu kita buat 4 tahunan Bu. IPML enggak tiap tahun. Jadi kalau ini ada rencana gerakan 4 tahun, ada rencana gerakan 1 tahun nantinya.
EDS itu per tahun, IPMLH itu per tahun. Jadi dibuatnya ketika tahun ajaran. Untuk tahun 2019-20 ini menggunakan EDS dan juga kajian lingkungan hidup sekolah tahun 2019-20. Mungkin tahun lalu Bapak Ibu membuat kajian lingkungan, ya. Jadi dimasukkan saja di file yang lama, kan masih ada ya tahun lalu. Nah itu dimasukkan ke 2019-20 untuk IPMLH-nya. Jadi di versi 4, kalau Bapak baca di versi 4 yang diminta adalah kajian lingkungan hidup sekolah. Di versi 4 kalau Bapak buka ya. Ini saya buka yang versi 4 2021. Nah, di sini yang diminta adalah rencana aksi lingkungan hidup sekolah, di mana ada hasil IPMLH-nya adalah kajian lingkungan hidup sekolah. Ini yang versi 4 nih, yang 2021. Jadi yang harus dibuktikan Bapak Ibu kajian lingkungan hidup sekolah tahun lalu masukkan di 2019-2020. Laporan EDS-nya berdasarkan 8 standar. Jadi memiliki rencana gerakan Bapak Ibu. Laporan EDS ini 2019-20, 2021, di mana 2019-20 yang satunya lagi adalah kajian lingkungan hidup sekolah yang tahun lalu. Jadi tinggal copy paste aja yang tahun lalu. Masih ada ya? Yang belum yang ini kan. EDS Karena 2019. bukan kemarin persepsi saya itu yang IPMH tadi kan karena itu dibuat pertama ya udah itu satu aja gitu. Enggak. Nanti direvisi aja ya apa ya? Iya, Kita iya. copy paste direvisi, sesuaikan dengan situasi itu ya apa Ya, ya? enggak. Ini kan 2019-20 yang dipakai. Jadi sebenarnya kan yang lama, yang tahun lalu Bapak. Kalau yang untuk tahun 2019-20. Jadi kalau rumahnya 2019-20 berarti ini tahun ajaran yang 2019-20 ketika Bapak Ibu mengikuti provinsi. Betul. Ya. Yang 2021 Baru yang 2020-2021 Bapak Ibu mengikuti permen yang terbaru. Permen yang terbaru menggunakan IPMLH. Ya. Identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup sekolah, lokal, dan global. Sebenarnya dari pusat sendiri, kalau kemarin saya koordinasi, itu data yang ada adalah 2019-20 gitu. Tapi kita menjaga-jaga, khawatirnya yang diminta itu memang 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir artinya 2019-20 tahun ajaran itu, dan tahun ajaran 2020-2021. Just in case gitu. Karena akhirnya kadang-kadang kita nggak tahu siapa penilainya, siapa yang membuka folder kita nggak tahu gitu. Jadi khawatirnya ada penilai-penilai atau verifikator yang memang pengen dua-dua. Saya hanya just in case saja. Ya. Oke, jadi 2019-20 sudah paham Bapak Ibu? EDS-nya ini kita buat berdasarkan 8 standar, tapi yang terkait dengan LH. Mungkin saya kasih contohnya Bapak Ibu. Saya akan kasih contoh untuk EDS-nya. EDS-nya sudah dibuat? Sudah. Oke, boleh dilihatkan? Enggak, sama saya ya. Saya baru buka itu. Punya saya seperti ini. Ya. Ini EDS-nya seperti ini. Jadi misalkan standar kelulusan, berapa persentase anak yang belum memiliki perilaku peduli, kemudian ada berapa anak yang memiliki perilaku peduli.
EDS-nya Bapak pakai format ini? Yang TMP? iya. Jadi EDS ini adalah kondisi sekolah realnya, evaluasi diri sekolah. Kita tidak menggunakan TMP lagi. Gitu. Bapak yang ini Bu. Kemarin iya itu yang dari sini Bapak tinggal menceritakan saja Pak. Gitu. Lebih didetailkan lagi, diceritakan kembali apa yang ada atau kondisi sekolah ini seperti apa. Dari mulai kelulusan, standar kelulusan, kemudian standar isi, standar proses. Jadi kalau kemarin kan kita Bapak sudah pernah mengusulkan untuk ini minta ini. Belum, permintaan itu belum pernah. Oke. Itu di bank sampah itu banyak sekali programnya, banyak sekali fasilitas sarpasnya, dan salah satunya setahu saya sih yang ada gerobak Itu ya? sampah itu, ya kan. Kemudian apa banyak kok banyak, ya kan. Bapak ketika Bapak sudah berlaku mengusulkan itu Bapak dorong untuk apa? Ketika Bapak dorong untuk menunjuk program BPLHS ini, tapi mereka nggak support. Apa nama baiknya? Memang Bapak ketika Bapak mendapat penghargaan cuma sampai di sini. SDK Mater Day selesai kan tidak? Iya. SDK Mater Day Tangerang Selatan kan begitu. Ada kepentingan gitu. Ini kalau pas anak-anak masuk, ini dipakai loncat jauh. Jadi kita ambil, kita buka, ada pasiennya. Kita Pada saat anak-anak pandemi kita pakai buat pembibitan ikan. Jadi biasanya bakasnya di sini. Paling nanti apa? Kenapa ini ada? Ini sampai tumbuh di sini gitu. Itu memang di sini. Iya. 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 Karena ini udah lama sekali, Bu, udah panen berkali-kali. Sebenarnya pohon ini memang begitu. Kemudian pupuknya ini. Ya, cuma Itu nanti bisa dicacah sih sebenarnya. Iya. Ada mesin pencacah kita punya. Iya dicacah aja nih supaya nanti. Itu terongnya. Cuma nggak maksimal ya, karena nanti kalau di nah ini untuk apa? Ini untuk membuat Apa sih? ekoenzim kemarin itu ya. enzim. Sudah berapa lama Bapak bikin ekoenzim? Kalau ekoenzim kemarin baru itu ya. Jadi ekoenzim ini luar biasa ya Pak. Manfaatnya ya. Dan memanfaatkan ekoenzim ini untuk kedua ibu saya itu pernah punya luka di sini ya Pak. Kan? Luka itu kemudian sudah kering, itu masih ada bekas-bekasnya. Kita saya setelah ke ekoenzim itu kulit-kulit yang matinya itu rontok. Rontok. Rontok ya, jadi saya tinggal kayak ngamplas aja. Terus kan ini di mulut saya. Oh. Jadi itu luar biasa sekali gitu kan. Terus untuk apa dia ruangan itu saya sekolahkan itu emang bener sih semut jadi berkurang gitu kan, serangga-serangga. Iya. Karena di situ kita tidak membunuh ya, karena kan daripada kita memakai apa namanya kimia itu gitu, karena kimia itu juga tidak baik juga sebenarnya. Ya. Jadi kita memakai apa namanya yang alami karena sifatnya bukan pembasmian, tapi mengembalikan mereka itu kepada hafidahnya. Seperti itu. Ya, karena kan mereka kan termasuk dengan makhluk hidup yang harus kita lindungi, ada undang-undangnya. Seperti itu. Tapi kalau apa yang bahan kimia itu kan ya mohon maaf ya terbas. Apalagi mohon maaf gitu ya, kita seringnya itu udah disemprot ya, sebenarnya sih begini konsepnya itu dia itu memang tidak sampai mati sebenarnya, itu dibikin itu mereka itu pingsan dan pergi kapok dia ke situ, sebenarnya yang ketemu sini saja, tapi kita masih kurang puas ketika ya masih tidak berhenti enggak gitu kan apa sampai kita berperilaku monitoringnya cari checklist ya, misalkan sudah disiram di checklist, misalkan tanaman sudah disiram berarti untuk greenhouse ya kita belum ke greenhouse ini ya.
Ini termasuk lagi untuk penggilingan sampah. Oh ya. Semua sampah-sampah kita. Apa lindinya itu Pak? Tumpah Oh iya, keluar nih. itu lindinya. Ini juga semuanya kita ada semua. Ini juga perlu. Tolong gila ya. Oh, udah tinggal Ini panen nanti ya, kalau Pak? udah jadi kita taruh-taruh di pot. Iya. Tinggal panen Pak. Ini luar biasa banget ya. Kalau ngeliat ini kebun kita ya, judulnya kebun Iya. kita. Nah, Daun juga nggak ada yang kebuang. Daun semuanya dipakai. Iya. apakah Bapak masih membuang sampah rumah tangga itu yang sering dibeludak? Sampah di Kita udah nggak buang sini lagi. Udah nggak pernah. Tahu siapa ya? Kadang ada sampah di atasnya. Tutup. Gembok aja. Iya, daripada nanti mereka nggak tahu Pak. Ya kan nanti siapa juga. Ini kan sudah pasti sudah ikut dengan Tuh. sekolah yang sudah pasti kesempatan Digembok aja itu tadi. Digembok. Gembok. Iya. Gembok sama aja taruh di atas. Kalau enggak, itu ditiadakan juga Bu ya? Ya, tapi dia ditiadakan. Jangan ditulis tempat sampah. Bapak taruh pot aja di atas. Tutup aja. Jadi kan udah ditutup kan. Ditutup dengan tanaman. Kalau tanaman terus dihalangin sama pot sama apa sama semuanya. Jadi udah fungsinya udah tidak terlihat itu sebagai tempat sampah lagi. Data kembali. Penamaan area. Jadi misalnya Bapak ini sebagai apa itu? Parkir. Parkir. Kemudian ini apa? Fungsinya kan sebagai kebun atau pemanfaatan lahan Bapak. Jadi istilahnya kebun kita misalnya. Oh gitu. Terus di sana apa? Label Jadi ya. ada ya. Nah, Waktu tingkatan itu ada. Oh, udah mulai. jadi nanti bank sampahnya tolong dikasih pelangnya lagi. Iya. Jadi sudut-sudut itu kita tahu, oh kita masuk area sini, masuk area sini. Jadi nggak apa namanya, jadi kelihatan penataannya itu langsung melihat. Jadi ketika Bapak juga mau menunjukkan anak-anak, nanti kita belajar ya di kebun kita. Nah, anak-anak langsung ke sini kan. Nah, ayo kebun kita ya, mau dalam rangka membaik kita gitu kan. Itu nanti kita cobain di kebun kita. Ini selama Ada apa? labeling. Selama pandeminya aja diatur gitu. Nggak apa-apa, paling nanti tinggal dirapikan lagi. Kemudian dokumentasinya pada saat pemotretan itu memang sudah ada, sudah siap atau memang mau di ini lagi? Dokumennya udah ada tinggal. Sudah ada ya. Mungkin sudah lengkap, mungkin masih tinggal. More less-nya ya, artinya more less-nya itu tidak jauh beda dengan sisinya sekarang. Iya, gitu ya. Karena ketika nanti verifikator datang, dia pengen tahu nih sekolah apa sih, penasaran banget kok sampai kayak gini gitu kan. Atau dapat juga dia jauh lebih Itu wajah yang di arsip itu malah yang originalnya. Sekarang seperti ini ya. tahunnya tahun berapa Pak? Tahun ini, di tahun ini kan kita kelola ya. Nah itu, jadi jangan sampai tahun yang out of date. Iya. Jadi begitu datang, nah itu nggak sesuai sama. Oh iya. Nah, dia jadi pertanyaan. Nah itu makanya mereka kadang-kadang sudah datang. Tapi ketika sesuai, ya mereka senang banget. Iya. Ini tanah dari kebiasaan. Oh iya. Ya, dimanfaatkan buat anak-anak. Mereka tahu ya. Ya kan orang-orang memang tujuannya untuk Untuk anak-anak, betul. bahkan ketika sebelum pandemi anak-anak jadi bisa membuat ya ada ya Ada. tapi Dokumen sebelum pandemi Kapan bisa? tanaman itu kan obat tahu kan ya Di belakang. Di belakang di lapangan. itu bapak juga ketika di LHH itu bapak bisa
kapan itu Pak ketahanan pangan dan gizi? Ya. Di sini saya sebagian besar untuk mengolah kan. Bagaimana? Ketahanan pangan dan gizi. Jadi Bapak bisa juga ketika LH itu sudah tidak tersedia lagi apa namanya untuk obat kembali lagi ke bisa dengan pangan. Siapa juga mereka punya program apa. Dan menurut saya di komitenya kalau bisa diupayakan ada kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi jangan hanya kita sudah bilang kalau untuk tingkat nasional itu harus ada inovasinya. Jangan lagi kita sudah orang tua murid sudah menyiapkan bekal anaknya. Orang tua murid sudah menjadi narasumber. Itu sudah out of date. Inovasi itu yang paling penting ya. Inovasi yang penting. Kenapa tidak komite bikin yang namanya kelompok wanita tani KWT? Kenapa tidak? Siapa tahu orang tua murid punya hobi menanam, punya hobi entrepreneur juga, punya jiwa entrepreneurship gitu ya. Tapi di rumahnya tidak disupport, gitu. Bukan tidak disupport. Sarprasnya mungkin sangat tidak memadai. Kenapa tidak? Mereka berkegiatan di sini, ya kan? Kayak gitu. Dan mereka yang mengelola ini. Jadi bapak ibu khusus fokus dengan pembelajaran saja, kayak gitu kan. Tapi untuk hal-hal yang lain ya serahkan saja kepada komite, kayak gitu. Saya tidak bilang untuk merawat ini semuanya, bisa saja komite, gitu kan. Kita kasih lahan ya. Nanti komite mungkin akan membentuk yang namanya kelompok wanita tani, yang ibu-ibu sebenarnya ibu. Kenapa tidak? Jadi kelompok wanita tani SDK penting. Kemarin juga jalan di komut di orang tua itu bank sampah. Nah, bank sampah. Itu dinas lingkungan hidup. Nah, nanti kalau kelompok wanita taninya itu ada di dinas pertanian. Karena kita punya lahan juga. Kita punya lahan, tapi dimanfaatkan untuk komite yang kesetang pasti mereka. Iya. Hobinya juga tersalurkan, menghasilkan. Dan bapak-bapak ketika tidak punya waktu untuk mengurus pribadi sudah Itu. Ya selama ini kita semua yang capek itu pasti. cari kasihan. Pastilah, itu yang kenapa yang membuat berat. Sebenarnya yang membuat berat bapak ibu guru, nggak mau ada yang karena itu. Itu pula yang melibatkan komite ya karena itu. Dan supaya berbagi kan, ada yang memberitahu banyak berapa puluh ratus orang tua yang hobinya macam-macam yang bisa diaplikasikan di sekolah kan sebagai bentuk kontribusi. Jadi lagi-lagi kalau sudah di mandiri, nasional, semakin meningkat ada inovasinya. Ada inovasi. Ide-idenya itu pasti akan ini kok. Kunci. Lanjut dulu saja di kunci. Belum. Dan ada ekoenzim yang bisa dikonsumsi. Iya, dia yang dikonsumsi. Jadi airnya itu harus air matang. Air matang campurannya manual. Dan buahnya juga buah yang dia sudah dibersihkan. Dimasukkan sama seperti itu. Berbulan-bulannya 3 bulan seperti itu. Dan hasilnya itu diminum, tapi minumnya tidak seperti jus, tapi dicampur di buah sendok, jadi hasil dari fermentasinya itu menyehatkan, membuat itu bekerjanya dengan baik. Itu dari buah fresh, Bu. Fresh. Buah fresh kalau yang bisa dikonsumsi. Iya. Tapi kalau yang tidak dikonsumsi, gitu ya, buah-buah yang Sisa-sisa. Intensitas sampah itu berarti masih cukup banyak atau sudah mulai? Saat ini mulai berkurang. Setelah ada program ini, kesadaran mereka. Anak-anak juga diajarin ekobrik juga sih. Iya, betul. Jadi pandemi ini bukan segalanya gitu. Iya, Jadi walaupun pandemi anak-anak tetap berkreasi berkarya lagi-lagi gimana guru-gurunya kan Iya. seperti itu. Jadi kebanyakan ini yang saya perhatikan kok di masa pandemi ini nggak ada karya-karya yang menghasilkan gitu ya.
ini makanya kita dorong kan apa sekolah-sekolah walaupun ini kan hasil pandemi semua. Iya. Dikerjakan di rumah. Kerjakan di rumah nanti. Tapi cuma kita data ya, jam sekian kamu datanya ke sini, nggak boleh bergerombol. Jadwal ya. Jadwal. Rencananya kita tahun ajaran 21-22 ya sudah mulai rapot. rapot ya. Iya. Dari Kemendikbud itu sudah ada sign. Cuma SD terakhir ya? Iya, SD terakhir ya. Harusnya tahun kemarin ya. Iya. Saya cobanya ya. Juga selama pandemi kurang sudah Sejauh ini sih oke ya. Apa namanya tidak seperti hutan belantara gitu kan, masih terawat lah. Dan yang terpenting adalah apa? Air yang terpenting. Makanya Bapak kan nyimpen. Jadi ketika ini apa namanya tidak dirawat atau tidak ada yang nyiram, ya itu tetap aja subur. Kayak gitu kan. Kayak gitu. Apalagi ada lagi ya sekolah itu dia menampung airnya itu taruhnya di atas. Jadi nanti ketika dibuka kelana itu terus airnya keluar. Oh. Apa namanya? Jadi pakai penampungan ya? Tanda hujan gitu, kayak tanda gitu hujan. ya. Kayak tanda hujan gitu. Iya, gitu kan. Dia pakai pipa ya. Pakai pipa nanti ditutup. Gitu. Nanti ketika dia butuh itu pas waktu pernah kita datang terus dia langsung buka kerana jadi maksud itu namanya seperti air hujan. Bukan kayak air terjun atau air apa menarik ya. Dan ya ada lampunya. Jadi ketika nyala atau apa jadi warnanya bagus banget gitu kan. Ada itu juga lagi-lagi inovasi. Jadi itu sekolah itu bukan sekolah agama, bukan sekolah dia sekolah negeri gitu kan. Yang mohon maaf di daerah itu tidak apa tapi inovasi itu Itu penamaan level tadi ya. dan memang sih rata-rata itu sekolah yang seperti ini itu kepedulian guru-gurunya juga luar biasa karena kalau tidak dipegang oleh tangan-tangan yang memang suka gitu ya mungkin nggak akan hasilnya nggak akan ya nggak akan ikutan Ada modelnya. minimal kita kalaupun kita tidak secara apa namanya praktik kita merawat tapi kita tidak ngapa-ngapain dengan tanaman ini gitu loh tidak merusak atau tidak apa ini minimal seperti itu sudah tinggi kepedulian minimal kita tidak membuang sampah di mana-mana kan kayak gitu minimal kita menjaga walaupun kalau kita tidak bisa merawatnya tidak merusak Tapi kita juga udah lumayan baik ya. Biasanya kan di sini banyak sampah nih ya, tempat sampah. Biasanya di belakang itu ada 4-5 tempat sampah. Biasanya. Sekarang udah mulai berkurang ya, jadi berkurang. ya jadi seperti itu bahwa jumlah sampah itu bukan mengindikasikan bahwa ini sekolah sudah berkembang lingkungan gitu. Justru kalau di luar negeri itu semakin sedikit sampah itu sudah menunjukkan bahwa mereka itu sudah sadar dengan apa namanya lingkungan kayak gitu karena tidak memproduksi sampah sebentar sampah sampah bahkan di tanah tinggal itu di tanah tinggal Iya, Jombang ya. Jombang itu sekolah alam. Iya betul. Sekolah alam dan dia memang perilaku atau pola hidupnya itu memang sudah benar-benar sekali gitu kan. Ketika kita datang ke sana itu tidak ada tempat sampah. Yang bawa tisu kita bawa sampah. Ditanya sama muridnya, bukan dari muridnya, langsung nanya. Jadi maaf tempat sampah di mana? Tidak ada tempat sampah. Tempat sampah bu. Iya, itu punya tempat sampah. Oh nggak punya tempat sampah gitu kan? Iya karena dijelaskan kan anak-anak terbiasa seperti ini. Jadi kami nggak punya sampah. Makanan kami itu juga kan makan di orang tua. Kalau nggak ibu orang tua kantinnya pun juga Kayak di tempat Iya. saya di Amalina seperti itu. Betul. Karena sudah kurasaki ya, kurangi sampah kita. Ini sudah pakai sistem dari sampah. Jadi kita yang malu kan? Betul. Iya. Kadang-kadang ada yang enggak lah bang, tamu kan nggak ngerti ini kayak gitu. Oh justru tamu. Di tamu itu kan bagaimana tuan rumah mengatur apa namanya wilayahnya. Atau juga bisa begini. Ketika ada acara, dia langsung dia. Mohon maaf, kami di sini tidak menyediakan tempat kami tidak memproduksi sampah. Saya pikir kamu akan dimasukkan ya sampahnya kantong kah?
kertas kayak saya itu kan di tas itu kalau pulang sampai rumah saya keluarin sama saya. Oh, ya. Di sini ada eco break nggak? Ada Bu tadi katanya ada eco break. Sebenarnya eco break itu sih hanya solusi saja, gitu kan. Tapi nanti ketika ada cara lain, yang terpenting ketika kita memberikan solusi atau apa itu ada edukasinya, diimbangi dengan edukasi. Jadi jangan sampai begini, apa namanya kayak mengisi ember bocor. Yang saya maksud adalah apa? Kita ini gitu ya, apa namanya sampahnya dia produce terus. Apa jawabannya? Kan nanti ada yang ini, ada yang buang, ada yang kampung, ada yang gitu. Ya kalau kita memotong kayak gitu dan selesai ceritanya. Tapi nah disitulah kita harus mengedukasi mereka bukan masalah itu betul. Apalagi kalau dijawab lagi nanti nih, gua kalau nggak ada sampah pasti emang mereka nggak dapat lapangan pekerjaan. Ya kan pasti kan begitu kan? Udah kalau udah nggak ada sampah nanti masyarakat, saya sebagai pemulung atau saya sebagai tukang sampah, bagaimana? Itu kemarin tentang kegiatan di RT kita ya itu. Kan ada yang disuruh sambil kemudian gimana untuk kita yang rezeki orang. Ya namanya orang banyak kan. Kasihan gitu Iya, ya. Tapi kita memberikan solusi. Makanya ketika apa namanya kita mengatakan program apa-apa, ada edukasi dan solusi. Edukasi kasih kemana? Ketika mereka paham, nggak akan lagi nanti keluar dari mulutnya bisa merespon. Jadi saya pikir kalau mereka ini karena mereka tidak paham. Solusinya apa? Yuk kita berdayakan mereka. Daripada mereka kutak-atik dengan sampah yang nggak perlu karuan, belum tentu sampahnya juga sampah yang oke gitu kan? Iya. Kenapa tidak? Sampah kita kelola di sini, kita berdayakan mereka yang merawatnya, yang punya segala macam. Mereka menghasilkan kita gaji. Selesai kan? Harusnya sampah itu selesai di rumah. Seharusnya minimal selesai di RW saja. Seharusnya begitu harus buat. Yang terjadi sekarang ini, kita ini masalah soal sampah ini bukan hanya sekedar membuang tapi memindahkan. Memindahkan. Bapak enak sampahnya, rumahnya bersih gak ada sampah. Iya. Tempat lain bagaimana? Betul, sampahnya dibawa pergi ke sana. Iya kan? Nah itu makanya kemarin yang terjadi di Pucang lah, apalah, yang mereka juga tidak bisa menyalahkan pemerintah. Pemerintah mungkin udah stop. Jangan kesini lagi. Ini mau kemana lagi? Kesana ditahan. Yang mana tadi program Bapak bank sampah. Kemudian KWP ya, kelompok wanita tanggung atau Bapak Ibu bikin kelompok usaha bersama boleh. Nah kalau kelompok usaha bersama Bapak juga boleh melibatkan organisasi. Ketika Bapak kerjanya seperti ini nggak mungkin, saya perlu bantuan juga. Paham juga kan? Bukan situasi. Iya. Bapak kasihkan konsepnya seperti apa sih kelompok usaha bersama? Siapa leadnya, leading sektornya siapa? Leading sektor itu adalah Oh. Iya, Bapak kemana. Ini pemerintah juga sepertinya kurang tahu. Oh gitu. Kurang tahu gitu kan. Oh, saya sering menjadi tamunya mereka gitu. Udah sampai-sampai disangkanya saya menjadi pegawai Pemda. Oh. Saya rajin bertamu. Berarti kita bisa minta bantuan alat-alat juga ya? Seharusnya bisa. Ketika Bapak tidak mengajukannya. Karena sekarang sifatnya itu Dari adalah inisiatif pemerintah harus diajukan. makanya saya bilang tadi berbicara gerakan PPLHS itu tidak berbicara hanya misalnya buang sampah, merawat tanaman, apa sebetulnya di sini tidak. Tapi ketika mulai naik nasional, mandiri itu sudah harus berekspansi, gitu kan, bermitra dengan banyak pihak. Nah, ya sudah berapa pihak ini MOU? Banyak kerjasama. MOU berapa? Udah banyak MOU. Ketika Bapak bekerja sama dengan beberapa pihak menjadi mitra, kira-kira ada peluang Bapak nggak untuk menjadi narasumber? Ada. Bayangkan 10 mitra Bapak. Berarti Bapak punya kesempatan 10 untuk mengedukasi 10 lembaga tentang dari 10-nya nanti bertelur lagi kan?
program pro dengan RT program lingkungan hidup. Terus setiap bulan kan kuartal kan Bapak ada kalau di kampus kan pemberdayaan masyarakat ya Pak. Iya, syaratnya itu. Juga salah satu dari inovasi program. Ini inovasi yang sangat kita kembangkan ke depan. Inovasi itu kan bisa berupa karya, fisik, atau program. Apalagi Bapak didukung misalnya dengan pemerintah, artinya terkait dinasnya. Bapak tidak ada sama sekali ada perwakilan jirani. Ini kan saat ini kita merasa berat ya karena apa-apa usaha sendiri ya. Mulai dari alat, mulai dari apapun usaha sendiri. Jadi waktu itu Pak di awal-awal Tangsel itu melakukan apa di itu memang kita melibatkan itu Pak RT, puskesmas, lurah camat, dinas pendidikan, Bapeda. Tetapi ketika kami melakukan kunjungan itu terlihat memberatkan pihak sekolah, gitu loh Pak. Apa namanya walaupun sekolah itu nggak apa-apa untuk sekolahnya, tapi kami jadinya jadi apa ya merasa apa ya bukan enak sih ya, tapi jadi beban. Nah disitulah mungkin salah satu yang bantu Bapak aduh kayaknya cukup biayanya besar. Akhirnya sekarang kami hanya melibatkan sedikit yang saja, tidak merepotkan. Yang penting kan pesannya sampai. Nah, berbicara keterkaitan mereka, silakan Bapak sendiri aja kita lanjuti. Gitu kan, ketika Bapak butuh dukungan lurah, ya nggak apa-apa. Kalau Bapak dukungan kecamatan, silakan. Dalam setiap event, dukungan saja mereka. Seperti itu. Jadi, ya sama-sama. Oke, programnya Pak. Kandungan obat keluarganya jadi ini ya, ini saja ya. Bapak punya klinik tanaman? Klinik tanamannya jadi sampai sini Ibu. Greenhouse-nya? Belum. Baru cuman ini saja sih. Ya. Kira-kira berdasarkan pengalaman Bapak mengikuti ini apa kira-kira yang kurang? Apa yang kurang? Jenis-jenis tanaman. Kalau jenis tanaman tidak ada apa namanya tidak ada ketentuan jumlah ya. Kira-kira apa Pak? Kira-kira selama Bapak mengikuti. Pertama, siapa yang merawatnya? Nah, tahu dia Bapak bilang, oh yang merawat si A si B ini, oke fine. Coba Bapak yakinkan saya bahwa ini memang dirawat oleh si A si B. Dengan cara apa? Bapak bikin apa? Jadwal. Kita udah ada. Ada jadwal. Mulai dari anak-anak. Ya. Ada. Ya. Nah, ditempatkannya tidak jauh dari Sini dari areanya. Iya. ya itu satu. Yang kedua, ini sudah ada ya labelingnya ya. Sudah ada tanaman-tanaman apa saja sudah ada. Tapi labelingnya apakah kalau saya bilang saya tunjuk tanaman di sana tuh, kalau saya bilang itu aja. Tapi saya nggak tahu anak perbuatannya. Labelan di Itu tanaman apa? Tahu nggak? Selagi nggak bisa beli anak-anak ya. Banyak labelan lah ya. Labelannya harus ada labelan itu. Iya. Perlu gitu. Oh ini tanaman ini, tanaman ini. Kemudian manfaatnya itu tidak jauh dari yang ditangkap itu. Tempel ya. Ditempel. Sampai apa ya yang gitu ya nanti tolong dilengkapi lagi. Karena tahu saya tiket itu waktu saya di dekat kota ada. Iya betul. Iya. Ada di dekat. Jadi intinya pelajaran yang penting karena setiap hari jadi pandang, setiap hari pandang. Dia tuh juga tahu kan dia hafal tanam pandang. Tapi walaupun dia setiap hari lewat di sini, dia nggak tahu tuh tanaman apa. Kadang-kadang dia karena proyek ini untuk pembelajaran berarti itu di Pulau Geraja salah satu itu di mana ya kalau di sana kan laki-laki. Semuanya. Iya, maksudnya ada satu kelompok tapi satu kelompok gitu kan? Iya, menurut saya mendingan seperti itu supaya tidak apa namanya tidak membuat bingung juga. Bapak ibu kelompokkan aja. Dikelompokkan yang tanaman apa jadi satu kelompok gitu. Karena mereka
hafal ya. Kalau banyak nama kan susah ya Bu ya kalau banyak nama. Nah nanti ketika anak-anak benar-benar sudah hafal dengan tanaman apa segala macam, coba bikin kuis atau bikin apa ketika apa. Anak ini dalam lomba atau apa, main tebak-tebakan, ini pohon apa. Karena sekarang banyak anak-anak udah nggak mengenal tanaman. Kira di pramuka itu. Indra penciuman itu biasanya mereka nggak tahu namanya. Iya. Atau kita tutup matanya. Di pramuka. Iya. Misalnya bumbu Indra dapur penciuman misalnya itu. ya. Ini apa, gitu kan. Coba. Itu paling tidak untuk mengukur aja pas sebagai parameter aja sih sudah sejauh mana pengetahuan anak-anak tentang tumbuh-tumbuhan. Betul. Itu lagi-lagi inovasi dalam pendidikan. Nggak usah nonton kalau cara ininya monoton gitu. Kalau mereka ditunjukin gambar lagi. Sehingga itu ada triggernya. Ada triggernya anak-anak mau pelajari di rumah. Mama, ini mau apa? Siapa tahu ada temuan anak-anak ini bauannya asik. Karena diramu di apa sendiri. Minyak apa? Yang apa kan? Kita nggak pernah tahu ya Pak. Mereka siapa tahu berangkatnya dari situ. Sampai sejauh ini ada pertanyaan kah Bapak Ibu sekalian? Oke, sudah Bu. Karena mohon maaf tidak karena ada salah satu kita yang pokoknya dari semacam makanan ya kami agak kita menghitung 1000 sekarang kita udah 1000 lebih itu yang kecil-kecil gini hitungnya kayaknya nggak terlalu fokus ke sana ya. Sekarang saya bilang sama ibu bilang berapa 2000 kan ya bisa lebih dari yang ibu bilang 2000 berdua siapa yang menghitung Ya kan. cuman karena apakah saya verifikator 1, 2 Berapa jenis, bener gak? 5 itu yang gede-gede kita sanggup tapi gede yang kecil-kecil aduh. Tapi paling tidak nah ibu di sini pinter ini juga untuk data ibu juga ketika ibu memasukkan dan mengeluarkan tanaman itu ada rekapannya. Jadi ibu punya pembukuan juga tentang tanaman ini jadi ini dengan baik terrecord dengan baik istilahnya terdata dengan baik gitu. Kayak misalkan gini ya Bu ya, di lokasi sini sekitar berapa jumlahnya gitu. Terus di sana berapa, jadi ada perkiraan ketika ada kunjungan perkiraan. Atau misalnya ibu ditambah lagi di sini jumlah tanaman yang kami rawat di sini ada Sekitar di sini ini sekian gitu. Iya bisa sendiri. Iya bisa. Dan mungkin itu juga data untuk ibu juga ketika ditanya sama kepala sekolahnya berapa tanaman ini, berapa yang mati, berapa hidup, berapa yang baru, Berapa yang hilang gitu. berapa yang hilang, Coba tahu. berapa yang hilang, gitu kan? Saya pikir lagi-lagi pendataan itu sangat penting. Jadi besok lagi kalau melihat cuma sifatnya cuma fisik aja ya Bu ya. Iya, terima kasih. Sudah apa namanya? Sudah ada ini sudah begini. Jadi itu meminimais pertanyaan. Ketika kita memberikan banyak informasi mau nanya apa lagi? Iya, sudah ada datanya terpercaya gitu ya. Sudah Ya kan cukup. ya kebangetan aja gitu kan. Ketika ini ada terus Udah ada tuh kita cari-cari. harus kita mulai, Bu silakan bacain. Iya, Ya kan? iya. Tadi kan mereka persiapan. Oh, Saat mereka melihat mereka nggak akan nanya lagi. Gini aja gitu. Itu salah satu bukan trik ya, tapi memang salah satu upaya supaya tidak banyak pertanyaan. Karena apa? Mereka juga penilaian itu kan banyak sekali yang dituntut.